Kita melihat itu sebagai intimidasi nggak sih Pak? Ya sepertinya saya merasa sama sekali tidak ada intimidasi gitu, penyidik biasa-biasa saja semuanya gitu. Toh juga nanti pada saat melakukan pemeriksaan berhadapan dengan tersangka, berhadapan dengan penasihat hukumnya, itu kan ya terbatas gitu. Jadi sama sekali tidak ada rasa intimidasi, intervensi dan lain-lain. Saya justru tidak mendengar soal kabar itu ya. Itu sampai dengan kemarin saya hanya mendengarkan laporan dan membaca berita yang dibuat oleh bahwa berapa itu 9 sekian gitu datang itu, kemudian ada pemeriksaan ya, setelah itu saya baca lagi berita-berita aja gitu. Jadi ya mungkin sebaiknya ditanyakan sampai informasi itu memang betul seperti itu. Kalau dari sini sih nggak ada gitu, dari sini nggak ada gitu. Ada lagi? Ya. Pak mau tanya aja, apakah benar Pak sebelumnya pas pemeriksaan Pak Hasto kemarin itu memang sudah ada perencanaan untuk melakukan penahanan terhadap Pak Hasto dan ada perubahan sekitar last minute gitulah ya Pak ya, terkait dengan keputusan Pak Hasto tidak ditahan. Kalau seperti itu saya yakin bahwa pasti penyidik punya ya pertimbangan sendiri untuk melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan gitu. Nah, terinformasi bahwa masih ada beberapa keterangan saksi yang dibutuhkan oleh penyidik sehingga kemudian itu, tapi masalah rencana apa segala macam itu tidak ada karena dokumennya juga belum masuk ke saya gitu, jadi pemberitahuan apa segala macam tidak ada. Yang ada hanya laporan tentang pemeriksaan gitu, tapi kepada rencana penahanan dan sebagainya itu belum masuk kepada pimpinan. Jadi artinya bahwa segala sesuatunya belum sampai ke situ memang gitu, baru tahap di pemeriksaannya saja. Tuh. Cewek, cowok, cewek. Pak, ini kan Pak Hasto disangkakan juga pasal perintangan penyidikan Pak. Terus kemudian juga ada pernyataan dari politisi bahwa Pak Hasto itu sebelumnya dilindungi oleh Joko Widodo. Kemudian juga ada seruan Pak, kenapa KPK tidak memanggil pihak lain? Contohnya pihak lain, contohnya Pak Jokowi yang juga diduga melindungi Pak Hasto pada saat 2020 lalu. Nah, apakah KPK akan sampai ke sana Pak langkahnya? Ya, seperti itu tentu pemeriksaan dilakukan gitu ya, pastinya karena ada kepentingan dan kesaksian itu relevan dengan perkara yang ditangani gitu. Kita tidak misalkan membutuhkan kesaksian yang bersifat the audit to gitu, pasti kesaksian atau keterangan fakta lah yang dibutuhkan. Selama kemudian itu sifatnya keterangannya katanya sana katanya situ, saya yakin penyidik tidak akan fokus kepada itu, tapi fokus kepada perkara yang sedang ditangani. Oke? Pak, Cukup? terkait Pak Hasto yang menyiapkan. Nama? Saya Rizky dari Nila.com Pak. Rizky. Podcast besok kali kan Pak. Ya. Ini saya pengen nanya, Pak Hasto menyiapkan 1.000 pengacara buat mengawal proses hukum ini. Bagaimana tanggapan KPK? Ntar lagi kan minggu depan udah mau ada pra-peradilan. Apakah KPK yakin bisa menang dari pra-peradilan itu? Terus untuk kedepannya ketika di pengadilan nanti, apakah kemungkinan vonis hakim nanti di Tipikor itu bakal membuktikan Pak Hasto bersalah atau tidak? Bagaimana mempersiapkan melawan 1.000 pengacara tadi? Ya pastinya kalau kita bicara mau berapapun pengacara kemudian yang mendampingi pihak tersangka itu kan hak ya gitu, tapi kan segala sesuatunya kami ini mempersiapkan diri hanya dari sisi kepekaan yang cukup, mana di dalamnya ada gitu, itu hak daripada tersangka mau didampingi berapapun, tapi sekali lagi kami juga punya aturan, kami juga prosedur, ibarat kata betul-betul didampingi berapa pengacara, pastinya daya tampung sini kan terbatas juga. Pasti yang bisa naik adalah pengacara terbatas, mungkin pimpinan daripada pengacara tersebut gitu ya. Nah, kemudian yang kedua masalah pra-peradilan yang diajukan. Prinsipnya kami semua ini yakin, optimis gitu. Bagaimana kita menghadapi permohonan atau gugatan daripada seorang tersangka mengajukan praper, kemudian kami pesimis. Enggak dong, kami semuanya optimis, kami yakin
ya. Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kita punya tim gitu, ibarat kata ini pembuktian secara formil kita sudah siapkan gitu. Apalagi kalau kemudian tuntutannya atau masuknya kepada yang material juga, misalkan hakim tunggalnya minta pun juga kami akan siapkan. Tapi pra peradilan kan urusannya hanya terkait masalah administrasi atau formil aja. Kemudian ya sama, bagaimana nanti terkait masalah persidangannya gitu ya, putusannya seperti apa. Kami juga akan berusaha membuktikan gitu bahwa peristiwa, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh HK terhadap penyuapan, perbuatan penyuapan dan perintangan itu peristiwanya ada dan itu adalah melanggar hukum gitu ya. Tapi dengan banyaknya pengacara kuasa hukum, kita melihat itu sebagai intimidasi nggak sih Pak? Ya sepertinya saya merasa sama sekali tidak ada intimidasi gitu, penyidik biasa-biasa saja semuanya kayak itu. Toh juga nanti pada saat melakukan pemeriksaan berhadapan dengan tersangka, berhadapan dengan penasihat hukumnya, itu kan ya terbatas gitu. Jadi sama sekali tidak ada rasa intimidasi, intervensi dan lain-lain. Karena apa? Kami yakin yang kami lakukan adalah prosedural, profesional dan proporsional gitu. Jadi kalau kami sudah melakukan seperti itu, apalagi gitu yang kami khawatirkan, tidak ada lagi kekhawatiran, semuanya kita lakukan sesuai dengan yang menjadi persyaratan dan ketentuan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Cukup everybody. Beberapa waktu lalu ini PDI Perjuangan Pak sempat berkomentar ya Pak ya, katanya ini saya buat cover both side aja gitu ke Bapak, katanya KPK era ini tuh KPK era Jokowi gitu, karena ada dugaan bahwa pimpinan KPK jilid 6 ini kan memang pilihan Presiden Jokowi dan juga waktu itu kan disetujui oleh Presiden Prabowo setelah Presiden dilantik gitu Pak. Ada nggak sih Pak tanggapan terkait? Ya kalau menurut saya kami ini dipilih oleh rakyat melalui Komisi 3 dan kemudian diproses melalui kepemimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo. Jadi menurut saya ya mungkin itu hanya persepsi, dugaan apa semua orang bolehlah berpersepsi apa segala. Tapi kami berlima merasakan bahwa tidak ada yang seperti itu. Kan rilis ya terkait perkara penerimaan gratifikasi terkait dengan produksi batu bara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penyitaan uang sebanyak dalam mata uang rupiah sebesar 350 miliar 865 juta 6.126 rupiah. Uang ini disita dari 36 rekening atas nama tersangka dan atas nama pihak-pihak terkait lainnya. Dalam mata uang dolar Amerika Serikat sebesar 6.284.712 USD. Uang ini disita dari 15 rekening atas nama tersangka dan atas nama pihak-pihak terkait lainnya. Dalam mata uang dolar Singapura sebesar 2.5.082 SGD atau dolar Singapura. Uang ini disita dari satu rekening atas nama pihak terkait lainnya. Penyitaan dilakukan karena diduga uang yang tersimpan dalam rekening tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana terkait dengan perkara tersebut di atas. Demikian hal ini kami sampaikan dan KPK akan terus berupaya secara maksimal untuk mengembangkan perkara yang sedang dilakukan penyidikan dan akan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang patut untuk dimintakan pertanggungjawabannya. Terima kasih. Mas, hari ini Kiawan gimana Mas? Kan dia sebelumnya belum ditahan tuh dikasih suspend. Hari ini gimana Mas? Akan ditahan? Ya nanti kita tunggu saja apakah penyidik memutuskan tersangka dilakukan penahanan atau tidak. Saya tidak bisa berkomentar dulu, nanti teman-teman silakan
menunggu, ya. Tentunya apabila hari ini diajukan penahanan dan disetujui oleh pimpinan, maka yang bersangkutan bisa langsung ditahan. Mas Saiful Bahri hari ini dipanggil lagi, kan udah panggilan kedua ya, dia datang nggak? Dan kalau dia nggak datang, apakah akan dijemput paksa? Sampai dengan saat ini saudara Saiful Bahri diketahui tidak hadir. Saya belum terinfo apakah ada informasi atau konfirmasi ketidakhadirannya yang patut dan wajar dari penyidik. Tentunya apabila tidak ada, karena ini sudah 2 kali panggilan, maka penyidik dapat melakukan penjemputan menggunakan surat perintah membawa kepada yang bersangkutan. Namun dalam hal ini KPK melalui penyidik juga berharap agar yang bersangkutan kooperatif untuk tidak melakukan hal-hal terutama yang dapat menghalang-halangi proses penyidikan, termasuk saksi-saksi lainnya yang dilakukan pemanggilan oleh penyidik. Demikian. Mas, itu kan surat dari PDIP. Apakah mereka tidak takut kalau misalnya ada orkestrasi yang dibikin untuk jangan sampai membocorkan kasus ini? Ya, saya dalam posisi dan saya yakin penyidik juga sepakat dengan saya bahwa tidak boleh ada pengaturan keterangan saksi, tidak boleh ada pihak-pihak yang berusaha untuk menghalang-halangi saksi untuk hadir, untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Apabila itu dilakukan, maka dapat terkena ancaman pasal menghalangi penyidikan. Demikian. Mas, Ya. Wali Kota Semarang berita ditolak pra-peradilannya, kapan akan ditahan KPK? Ya, nanti kita akan tunggu jadwal pemanggilan penyidik, dan bila yang bersangkutan sudah dilakukan pemanggilan, kami akan sampaikan update-nya ke teman-teman jurnalis. Satu lagi soal korupsi Kutai Kartanegara itu, Mas. Ya. Kan Desember itu memanggil Dirjen Bea Cukai. Nah, itu hasil pemeriksaannya seperti apa dan apakah akan ada saksi baru di kasus tersebut? Ya, tentunya nanti materi penyidikan apa yang bisa dibagi ke teman-teman jurnalis, saya akan coba tanyakan. Dan bila memang dirasa oleh penyidik diperlukan keterangan saksi-saksi lain untuk memenuhi unsur perkara yang sedang ditangani, pasti para pihak tersebut akan dilakukan pemanggilan. Berarti penegasan, berarti Bea Cukai apakah terlibat di kasus tersebut atau gimana? Nanti saya akan tanyakan ke penyidik ya. Oke, gitu ya teman-teman. Mas Nur Hasan hari ini hadir nggak, Mas? Dia kan orang yang disebut oleh KPK yang diminta Hasto untuk nelpon Harun Masiku. Nah, dia hadir nggak hari ini? Belum terinfo ke saya, nanti saya akan coba tanyakan ke penyidik hadir atau tidak, ada konfirmasi ketidakhadiran atau tidak. Bila tidak hadir, kita akan update lagi. Dirjen Imigrasi hadir, Mas. Dicek aja grupnya ya. Oke. Makasih ya teman-teman. Mas,